alaihim waladhdallin. Amin. Saat tiba di Purworejo, SBY dan Ibu Ani beserta rombongan melakukan ziarah ke makam ayahanda Ibu Ani, Jenderal Sarwo Edi Wibowo. Doa bersama dilakukan dengan khusyuk, dilanjutkan dengan tabur bunga. Salah satu tokoh pasukan elit ini wafat dan mengamanatkan untuk dimakamkan di Purworejo agar dekat dengan makam kedua orang tuanya. Almarhum Sarwo Edi Wibowo sempat menggagas tulisan biografinya, namun takdir menentukan lain. Sang mantan komandan RPKAD ini telah lebih dahulu menghadap Sang Pencipta. Inilah yang menjadi perhatian SBY dan Ibu Ani yang bertekad meneruskan dan merealisasikan gagasan almarhum Sarwo Edi Wibowo. Almarhum itu bercita-cita menulis memoir 3 jilid, 1 memoir Kapten Sarwo Edi yang ikut bertempur dan berjuang dalam perang gerilya dan juga dalam palagan Ambarawa yang sangat bersejarah. Yang pertempuran Ambarawa itu bahkan diabadikan menjadi hari Juang Kartika atau hari Juang Angkatan Darat, dulunya hari infanteri, pertempuran antara Belanda dan tentara Indonesia. Kapten Sarwo Edi ikut bertempur dalam palagan Ambarawa itu bersama tokoh-tokoh besar. Di situ ada Panglima Sudirman, ada tokoh Letnan Kolonel Ahmad Yani, dan banyak sekali waktu itu. Kemudian almarhum semasa hidupnya ingin menulis juga memoir Kolonel Sarwo Edi yang ikut berjuang di dalam menegakkan kedaulatan Republik Indonesia dari berbagai macam ancaman setelah Indonesia merdeka. Dan cita-cita almarhum juga ingin menulis memoir Jenderal Sarwo Edi. Tetapi Allah menakdirkan lain. Beliau dipanggil oleh Yang Maha Kuasa sehingga 3 memoir itu tidak sempat diterbitkan. Saya pribadi menelusuri bahan-bahan itu dan sebagian dapat kami selamatkan. Mudah-mudahan nanti akan menjadi sebuah biografi Sarwo Edi Wibowo yang sebenar-benarnya, yang sesungguh-sungguhnya. Karena banyak cerita yang beredar di luar yang tidak akurat, yang tidak benar, dan itu mempermainkan sejarah, mempermainkan kebenaran sama dengan mempermainkan Tuhan. Jadi alangkah baiknya kita ini semua kalau menulis biografi seseorang, tolong dicek kebenarannya agar arwahnya tenang di alam baka. Begitulah etika hidup dan akhlak yang mesti dimiliki oleh siapapun di negeri ini. Banyak liku-liku perjalanan sosok Sarwo Edi Wibowo, dan kalau hari ini ada sejumlah alumnus Akademi Militer atau Akabri, paling tidak ada Jenderal Kornel Simbolon, ada Jenderal Partoyo, ada Laksamana Fajar Sampurno, siapa lagi? Ya, bertiga itu satu angkatan dengan saya. Akabri 1973, yang angkatan darat 4 tahun diasuh oleh sosok ini, oleh Jenderal Sarwo Edi Wibowo yang menanamkan nilai-nilai keprajuritan. Hidup adalah untuk negara dan bangsa, lurus pada pendirian, teguh pada pendirian, tidak boleh belok kanan, belok kiri kalau itu menyimpang. Dan banyak sekali nilai-nilai keprajuritan, nilai-nilai keperwiraan, dan nilai-nilai kepejuangan yang diwariskan kepada anak didiknya, termasuk kami berempat. Dan saya kira banyak lagi, ya.
Dan ada satu cerita yang amat menggelitik, ya, ketika apa yang terjadi dulu di masa perubahan besar tahun 1965-1966, banyak sekali cerita yang tidak akurat tentang sosok almarhum ini. Kami menelusuri, kami membaca wawancara demi wawancara, kesaksian demi kesaksian, apa yang terjadi dulu di tahun 65-66. Seorang Sarwo Edi adalah melaksanakan tugas negara sebagaimana prajurit, sebagaimana tentara waktu itu, dan yang dilaksanakan adalah menyelamatkan Republik Indonesia. Itu titik. Jadi tugasnya beserta pasukan yang dipimpinnya, ada komandannya, ada yang lebih atas lagi, untuk mencegah TNI terpecah. TNI ada yang pro, golongan yang melawan negara. Dulu, karena referensinya ada, sumbernya ada, ketika terjadi konflik horizontal tahun 65-66, justru almarhum inilah yang mengingatkan masyarakat di mana Tentara Nasional Indonesia melaksanakan operasi untuk mencegah perpecahan di tubuh TNI. TNI harus satu, intinya begitu. Jadi yang menyeberang, yang bawa senjata, kabur ke Gunung Merapi, Merbabu, dikejarnya supaya kembali ke pangkuan Republik Indonesia, sambil mengingatkan rakyat jangan sampai ada konflik horizontal karena dahsyat dampaknya. Itulah yang terjadi, tetapi ditulisnya berbeda. Oleh karena itu kami tengah menyusun suatu buku yang lebih akurat, yang lebih berimbang, yang lebih logis, dan semua itu betul-betul itulah sejarah. Banyak yang harus diluruskan menyangkut sejarah di masa lalu. Menjelang peristiwa Malari 1974, almarhum masih Gubernur Akabri Udarat, kalau sekarang Akademi Militer. Datanglah sejumlah tokoh politik, sebagian purnawirawan TNI dari Jakarta, yang mengajak beliau untuk melakukan gerakan politik. Beliau dengan halus, dengan sopan menolak dan tidak bersedia terhadap gerakan politik itu. Itu sebelum pecah peristiwa Malari, dan sama sekali tidak mau melibatkan diri ke dalam gerakan-gerakan yang dulu nampak berseberangan dengan Presiden Republik Indonesia. Sekelompok purnawirawan TNI yang tidak puas dengan kepemimpinan Pak Harto dan merasa harus melakukan koreksi, ataupun ya sebutlah tempatnya berseberangan. Almarhum tidak bersedia, dan suatu saat kami di Jakarta dipanggil oleh almarhum. Begini ya, saya ini ikut mendirikan negara. Apapun kita harus mencintai negara. Kalau ada permasalahan dengan negara, dengan pemimpin negara, jangan sekali-kali melakukan pemberontakan, perlawanan, dan pembangkangan. Karena kita ikut mendirikan negara ini, lebih baik melakukan koreksi dengan cara-cara yang tepat. Itulah kesatria, itulah sikap seorang yang sungguh mencintai negaranya. Kami sangat terkesan dengan kata-kata itu, dan insya Allah nanti akan kami abadikan dalam memoir beliau manakala sudah saatnya diterbitkan, karena itu abadi. Dan yang terakhir, ketika almarhum sudah berbaring, tidak bisa berkomunikasi di Rumah Sakit Jakarta, saya kebetulan siswa seskuad bersama Ibu Ani, giliran jaga, karena setiap hari dijaga digilir putra putrinya untuk jaga. Saya sambil menulis, sambil membuat pekerjaan rumah dulu namanya Taskap, kertas karya untuk persyaratan lulus seskuad. Dengan Ibu Ani, tiba-tiba datanglah Jenderal Abdul Haris Nasution. Beliau masuk ke situ, terus nanya, "Kamu siapa?" "Ibu Ani." "Bapak, kami putri beliau, putri ketiga."
Terus nanya saya, kamu? Siap Jenderal, saya Mayor Infanteri, saya menantu beliau. Apa kata Bapak Ahmad Nasution? Ya begini, ayahmu ini jasanya besar kepada Republik, kepada negara. Mungkin tidak semua mencatat jasanya. Pemerintah mungkin tidak mencatat jasa ayahmu ini, tapi percayalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa mencatatnya. Itulah penggalan-penggalan kisah yang ingin saya bagikan pada hari yang penting seperti ini, dan semoga menambah kebenaran yang ada di negeri ini, dan semoga almarhum hidup kekal di alam baka di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Cita-cita almarhum yang belum terwujud, semoga anak cucu beliau bisa mewujudkannya. Dan apabila ada kekurangan dan kesalahan almarhum, kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memaafkannya dan diterima amal perbuatan yang telah almarhum lakukan selama hidup di dunia ini. Demikian Bapak Ibu hadirin, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di komplek pemakaman ini terdapat batu prasasti penghormatan dari alumni Akmil tahun 1973 sebagai bentuk penghormatan kepada Sang Jenderal. Usai berziarah, SBY menghadiri undangan Bupati Purworejo di pendopo alun-alun kabupaten. Setelah menghadiri jamuan makan malam, SBY dan pengurus pusat Partai Demokrat memberikan keterangan pers terkait perjalanan SBY tur di Java. Kita jalan beberapa hari ini, sudah ada yang khawatir. Ini SBY ini ngapain ini ya? Jangan-jangan mau maju lagi jadi presiden. Sampai saya, how many times I have told you bahwa saya sudah selesai, sudah 10 tahun gitu. Jadi ada yang curiga, kemudian kalau teman-teman ketemu rakyat kan tahu kan, Pak, jadi presiden Pak, kan sudah Bu, lagi Pak, sudah Bu, lagi Pak, malah dimarahi. Akhirnya Bu begini, kita cari yuk, kita cari calon presiden lain, nanti biar berkompetisi dengan Pak Jokowi, nanti terserah rakyat, Tuhan memilih siapa. Nah tugas saya mempersiapkan sambuan itu kira-kira, bukan saya. Siapa Pak? Oh, nanti, belum sekarang. Istiqaroh dulu ya. Terima kasih, selamat malam. Iya. Top.